Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang melatih kepekaan rasa teman-teman weton Senin ya. Jadi melatih kepekaan rasa ini, bagaimana kita ini bisa merasakan ya semua energi yang ada di alam semesta, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, baik itu manusia, baik itu makhluk halus ya, atau energi yang lain, matahari, rembulan, sinar, wis pokoknya semuanya ya. Nah, teman-teman weton Senin ini penting ya Anda kuasai ya. Bagi teman-teman weton Senin yang sudah berumur ya, baru yang katakanlah yang muda-muda ya enggak apa-apa, belajar lebih awal itu lebih bagus lagi. Karena ini akan menjadi modal Anda ya, menjadi modal Anda mengarungi kehidupan. Ketika kepekaan rasa Anda ini tajam ya, maka Anda ini akan aktif ya, firasat Anda ini akan aktif. Intuisi Anda akan aktif, mata batin Anda ini akan aktif. Lah, semua itu bisa Anda latih. Latihannya macam-macam ya, bisa meditasi ya. Ada ini sekaligus menanggapi komentar saudara kita ya, saya ini meditasi terus ketiduran, atau saya zikir terus ketiduran. Berarti apa? Anda tidak fokus ya. Anda tidak fokus ya. Ketika seseorang zikir itu harus fokus terhadap bacaan zikir tadi ya, fokus terhadap bacaan zikir tadi ya, pikirannya ke sana, batinnya menghayati zikirnya tadi, sampai nanti Anda ini ya, katakanlah trance ya, artinya Anda ini masuk ke alam energi, masuk ke dimensi energi. Jadi sama halnya dengan raga sukma, itu sama ya. Nah, tapi saya tidak bahas itu teman-teman. Saya bahas supaya teman-teman weton Senin ini ya, minimal melatih kepekaan rasa Anda. Kepekaan rasa ya macam-macam ya. Anda bisa kan Anda ini ketika makan ya lauk pauk itu ya, pecel, rawon, sate, gulai itu kan rasa-rasanya kan beda. Rasa-rasa yang ada di alam semesta itu juga sama seperti itu, beda-beda ya, rasanya beda-beda walaupun katakanlah sama gitu ya, sama misalkan ya, Anda makan pecel ya, Anda makan pecel di Madiun dengan Anda makan pecel di Blitar, dengan Anda makan pecel di Jakarta, walaupun sama ya, pasti rasanya beda. Lah, kepekaan rasa inilah yang kita latih ya. Kita itu mampu mendeteksi rasa-rasa yang berbagai macam tadi ya. Sama halnya dengan bumi ini kan sama toh. Bumi ini kan sama, udaranya kan sama, tapi rasanya beda. Saya saat ini di Malang, kemarin di Pasuruan, rasanya beda ya. Anda di Hong Kong ya, di Hong Kong, terus Anda ini pergi ke mana, ke pasar gitu, pasar di Hong Kong, terus di rumah Anda di Hong Kong, itu pasti rasa suasana alamnya juga beda. Nah, semua ini kaitannya dengan kepekaan rasa. Nah, kepekaan rasa inilah yang kita latih. Anda ketemu dengan seseorang yang Anda cintai, terus satu ketemu orang yang Anda benci, satu ketemu dengan orang yang Anda ini setengah cinta setengah benci, itu pasti rasanya beda. Jadi rasa ini tidak ada batasnya. Semakin Anda rasanya peka, maka Anda akan semakin bisa mendeteksi sedetail apapun itu ya. Begitu pula dengan makhluk halus, katakanlah jenis pocongan itu pun juga ribuan rasanya gitu loh. Lah, rasa itu juga akan bisa mendeteksi ya, bisa akan mengindikasi kaitannya dengan energi dari yang Anda rasakan tadi ya. Jangan kan gitu ya, pencit ya, tahu pencit, mangga di pohon
ya sama-sama mangganya, sama-sama dalam satu tumbuhan, itu pun juga rasanya beda-beda. Walaupun jenisnya pencitnya sama. Kalau Anda bisa mendeteksi seperti itu, bisa merasakan perbedaan itu, berarti kepekaan Anda sudah sangat tajam. Ya, dari rasa itu ya, kita akan bisa merasakan sebuah energi. Nah, ini perlu dilatih. Latihannya bisa meditasi, ya, bisa berzikir, ya. Meditasi ya, kalau meditasi ini biasanya saya seperti ini teman-teman, ya. Yang kita latih kepekaan rasa ini, jari-jari tangan ini. Nah, ini hanya untuk merangsang ya. Ini sebenarnya merangsang seluruh yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita ini bisa merasakan energi. Tubuh kita ini bisa merasakan energi. Saya dekat dengan Anda, saya bisa merasakan energi. Ya, saya membaca komentar Anda, saya bisa merasakan energi Anda. Nah, itu kalau kita ini peka, ya, lebih peka, lebih dalam, itu bisa kita telusuri. Apakah Anda ini bermasalah, kena masa lalu Anda, sejarah Anda itu akan kebaca dari pancaran energi ya. Misalkan ya, teman-teman weton Senin ini ya, ketik komentar di channel ini. Ya. Ada 10 orang berkomentar. Itu energinya beda-beda. Itu bisa dirasakan. Ya. Kita tidak mendeteksi dari tulisannya ya, dari komentarnya tidak, tapi kita merasakan dari ketukan energinya. Ya, ketukan energi itu akan melekat di dalam komentar Anda. Ya, mungkin ini secara logika ya sudah masuk akal. Tidak masuk logika, ya tidak mungkin ya. Sesuatu yang energi itu bisa diterjemahkan oleh logika. Ya, pasti akan bertolak belakang. Kenapa kok bertolak belakang? Karena berbanding lurus dengan pemahaman dan pengetahuan Anda dan pengalaman Anda. Tapi kalau Anda pernah merasakan, ya Anda akan paham. Ya, ini bisa dilatih ya. Kalau saya melatihnya seperti itu, teman ya. Nah, jari ini ya, jari ini nih, ini. Ya. Katakanlah 5 menit ganti, 5 menit ganti, 5 menit ganti, 5 menit ganti. Lakukan selama 1 bulan. Kira-kira ada perubahan enggak gitu? Kira-kira Anda ini semakin peka enggak? Ya. Jadi teman-teman tahun Senin ya, kepekaan rasa ya, itu penting ya. Cara melatihnya seperti ini. Ketika Anda ini 1 bulan ya, sudah bisa merasakan ya, sudah bisa merasakan ya kepekaan rasa ini ya, itu ya, ketika ada komentar gitu ya, ketika dia itu memiliki energi yang kuat ya, energi yang besar, itu Anda akan kerasa ya. Saya dulu waktu melatih itu seperti itu teman-teman ya. Jadi sampai ketika ada yang komentar ya di HP saya itu, sampai ini saya lempar gitu, karena ada gesekan energi. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena kita mau melatihnya. Ini tanpa mantra ya, tanpa mantra, tanpa doa. Ya, benar-benar meningkatkan kepekaan energi. Nah, kalau Anda sudah peka, Anda bisa deteksi ya. Misalkan batu cincin ini ada kodamnya, misalkan ya. Anda bisa merasakan, Anda pegang ini bisa ketahuan. Atau seperti pusaka ya, seperti tumbak ini ya. Nah, ini Anda bisa merasakan. Ya mungkin awalnya Anda harus pegang ya. Karena kepekaan Anda masih awal. Tapi lama-kelamaan Anda usah perlu pegang. Ya. Dari jarak 1 meter. Dari jarak 1 kilan. Ya. Anda latih jarak 2 kilan. Sampai tidak terbatas. Sampai Anda misalkan ya, ada orang review keris atau pusaka ya, di YouTube itu kan banyak. Anda bisa deteksi itu. Anda bisa merasakan. Ketika Anda merasakan, lama-kelamaan Anda akan bisa melihat ya, makhluk halus kodam yang menempati pusaka tadi. Nah, coba bayangkan. Ketika Anda sudah bisa seperti itu, ya, bisa merasakan energi, sampai bisa melihat bentuk energi tadi. Kalau itu kodam, kalau itu ada makhluk halus ya. Tentunya ini akan membawa dampak yang sangat positif bagi diri Anda.
ketika Anda ini memiliki usaha bisnis, Anda akan tahu sifat karakter orang itu dari pancaran energinya. Ya. Ya, silakan ya teman-teman beton Senayan, latih itu, bangkitkan itu, dan saya yakin Anda mampu. Ya, banyak sekali teman-teman ya cara untuk melatih ini. Caranya seperti itu. Ya, kalau Anda berani ya Anda datang ke tempat yang angker sekalian itu, langsung dilatih. Nah, duduk diam, merasakan. Nanti Anda akan bisa merasakan, bahkan Anda akan bisa melihat makhluk halus yang ada di sekitar tempat itu. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.